Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman, amin. Sadaqallahu lagi. Baik, Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan surat Al-Baqarah ya. Ini saya cuma mau bahas sedikit aja nih hari ini. Ayat 245. Cuman 2 baris. Ya, boleh Ustadz Adri ya, surat Al-Baqarah ayat 245. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladzi yuqridu Allaha qardan hasanah yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik Bapak Ibu ya, untuk mengingat kembali kita murojaah, saya yang membaca ayatnya, Bapak Ibu yang menerjemahkan. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Manzalazi, siapa yang yuqridullah, yang meminjamkan kepada Allah, qardon hasana, dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu, maka akan dilipat gandakan lahu baginya apan kasiroh, dengan lipat ganda yang banyak sekali. Wallahu, dan Allah yaqbidu, yang menyempitkan atau yang menahan, wa yabsut, dan yang melapangkan, wal ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian dikembalikan ya. Sedikit aja nih hari ini gitu. Ya. Jadi ayat ini ya mengenai pinjaman harta. Kalau ayat sebelumnya ayat 244 Allah ya membicarakan tentang berjihad ya. Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah di jalan Allah. Jadi disuruh berjihad. Berjihad itu dari kata jahada, artinya bersungguh-sungguh. Nah di situ ayat 244 kita disuruh bersungguh-sungguh ya, dengan jiwa dan raga. Artinya apa? Dengan potensi, dengan fisik, dengan ilmu, dengan akal pikiran. Untuk apa? Untuk menyelesaikan satu masalah. Jadi di ayat 244 ya, ini kita disuruh untuk
berjihad atau bersungguh-sungguh menyelesaikan masalah dengan jiwa dan raga. Nah, apa kaitannya dengan ayat 245 ya? Ini sangat penting ya. Berjihad ini bukan hanya dengan jiwa dan raga, tapi juga perlu dengan sarana dan prasarana ya. Jadi sarana dan prasarana ini sangat penting di dalam berjihad, meskipun jangan menjadi tujuan utama sarana prasarana, bahkan jangan menuhankan sarana prasarana, tapi secara sunatullah sarana dan prasarana ini penting ya. Jadi dalam berjihad ya itu saling mendukung antara jiwa dan raga juga dengan sarana dan prasarana. Makanya Allah mengaitkan di dalam Al-Qur'an ya, wajahada bi anfusihim wa amwalihim atau wajahada bi amwalihim wa anfusihim ya. Berjihadlah dengan harta dan dengan jiwa. Nah, ini seperti dua kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ya. Allah memerintahkan untuk berjihad dengan harta dan dengan jiwa ya. Nah, kadang ada orang yang enggak punya harta tapi dia pemberani ya. Nah, ini harus didukung nih, ditopang dengan orang yang punya harta ya. Ada yang punya harta tapi kurang keberaniannya. Dan ini secara psikologis memang orang yang punya harta kebanyakan lebih penakut, karena ntar kalau dia terluka gimana nih hartanya, kalau dia terbunuh gimana nih. Sedangkan orang yang nggak punya harta dia lebih berani, saya nggak punya apa-apa, nggak masalah lah, berjuang jiwa dan raga, yang ada cuman ini gitu. Nah, makanya ketika ada orang yang berani harus didukung dengan orang yang punya harta, sehingga menjadi bagus gitu. Ini berani tapi nggak punya harta, yang ini kurang berani tapi dia punya harta, nah didukung. Tapi idealnya mah udah berani punya harta juga, itu yang ideal tuh ya. Berani memperjuangkan ya hak-haknya, berani berjuang membela agama, dan berani juga mengeluarkan hartanya. Nah, itu yang ideal ya. Ya, di ayat 245 ini dikatakan manzallaji, siapa yang ya, nih man ini kata tanya ya. Ya, siapa yang yukridullah, yang meminjamkan kepada Allah qardon hasanah, dengan pinjaman yang baik. Yukridu ini kata kerja, qardon kata benda. Ini sama ya, dua-duanya dari kata qardon, qafra dan do ya. Tapi yang satu kata kerja meminjamkan, yang satunya lagi kata benda pinjaman. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik ya, ini Allah menggunakan bahasa yang indah ya. Allah menggunakan bahasa indah dengan kata pinjaman. Padahal kan kalau secara kenyataan bahwa harta semua ini milik Allah ya, termasuk diri kita ini punya Allah, tapi Allah menggunakan pinjaman. Barang siapa yang meminjamkan kepadaku dengan pinjaman yang baik ya, seolah-olah ini harta bukan punya Allah ya. Jadi Allah meminjam, padahal semua harta punya Allah ya. Nah, ini menyiratkan bahwa apabila Allah meminjam ya, itu berarti Allah akan menggantinya, akan membayarnya ya. Ketika Allah meminjam, Allah akan mengganti dan akan membayarnya ya. Karena apa? Kenapa Allah mengganti dan membayarnya? Yang pertama, karena Allah maha kaya. Yang kedua, Allah nggak pernah ingkar janji, ketika minjem udah pasti bayar. Yang kedua, Allah itu ihsan. Ihsan itu baik, artinya ketika ada orang yang meminjamkan kepada Allah, maka Allah akan menggantinya lebih baik, lebih banyak lagi gitu. Karena Allah ihsan, yaitu yang dijanjikan Allah ya.
Ya, jadi ini suatu berita gembira ketika Allah mengatakan berilah pinjaman kepadaku, maka aku akan gantikan dengan yang lebih baik, ya, yang lebih banyak. Ya, nah ini seperti di dalam hadis qudsi ya. Ini Allah mengatakan, dahulu aku lapar, ya, kenapa engkau enggak memberikan aku makan, gitu. Padahal kan Allah zat pencipta alam, ya, enggak mungkin lapar. Tapi nanti di akhirat itu akan ditanyakan tuh, ya, dahulu aku lapar, kenapa engkau enggak memberi makan? Lalu kata orang-orang yang di akhirat, ya Allah, engkau kan zat pencipta alam semesta, enggak mungkin kau lapar. Nah, lalu Allah menjelaskan, dahulu tetanggamu, saudaramu, sahabatmu, ya, dalam keadaan lapar, tapi engkau tidak memberikan makan, ya. Padahal kalau engkau memberikan makan, maka itu akan diaku oleh Allah di sisinya, ya. Artinya apa? Pinjaman ini bukan berarti pinjaman kepada Allah, tapi menolong orang yang kelaparan, memberi orang yang dalam keadaan kekurangan, itu namanya meminjamkan, ya. Atau dahulu aku sakit, lalu kenapa engkau tidak menjenguk, ya. Padahal kan Allah nggak mungkin sakit, dia zat pencipta alam, ya. Nah itu nanti ditanyakan tuh, kenapa dahulu aku sakit engkau nggak menjenguknya? Allah, ya Allah, nggak mungkin, engkau kan sakit, engkau pencipta zat alam ini. Ya, dahulu saudaramu, sahabatmu dalam keadaan sakit, tapi engkau tidak menjenguknya, tidak mendoakan, tidak membantunya. Padahal kalau engkau membantunya, engkau mendoakan, maka engkau akan diaku oleh Allah di sisinya, di sampingnya, ya. Jadi Allah menggunakan kata pinjaman, nanti akan aku ganti, aku pinjam deh, nanti aku akan ganti, istilahnya seperti itu. Nah, seperti hadis qudsi, dahulu aku lapar, nanti kenapa engkau nggak beri? Padahal nanti kalau ini aku akan apa yang kau berikan. Jadi yang dimaksud pinjaman seperti itu, ya, artinya memberi kepada hamba Allah, makhluk Allah yang membutuhkan. Ya, dengan kita menolong seseorang itu sama aja kita memberi pinjaman kepada Allah, dan itu dijamin akan diganti atau dibayar dengan pinjaman yang baik, qardon hasanah. Nah, pinjaman yang baik ini seperti apa? Yang pertama, dengan hati yang tulus, ya. Jadi kita memberikan pinjaman atau sedekah itu harus dengan hati yang tulus, tanpa ada niat yang lain, ya. Ada kan orang ngasih tapi niatnya beda nih, supaya diaku, supaya dipuji, ya. Itu dengan hati yang tulus. Yang kedua, dengan cara yang baik, ya. Dengan cara yang baik, ya, artinya memberi bantuan tanpa dengan menyombongkan diri atau dengan niat ingin menghalangi. Misalnya dia mau memberi bantuan tapi dia ingin mengendalikan semuanya, gitu kan. Ada tuh kalau antar negara pinjaman dengan syarat yang berat, gitu, bahkan dia mengendalikan semuanya. Nah itu berarti bukan cara yang baik, ya. Atau memberikan bantuan dengan cara merendahkan atau meremehkannya, itu bukan cara yang baik, ya. Nah ini qardon hasanah artinya dengan hati yang tulus dan memberikannya dengan cara yang baik, ya. Nah itulah pinjaman dengan cara yang baik, ya. Jangan kita udah ngasih, ya, ke orang terus disebut-sebut, kan orangnya jadi nggak enak. Itu pantas ya baju yang saya kasih kayaknya dilihat nih. Nah kan yang pakai jadi nggak enak di depan orang-orang, ya. Nah itu berarti bukan qardon hasanah tuh, ya. Ketika kita ngasih tapi di depan orang-orang diomongin, ih dilihatnya pantas juga kamu pakai baju ini, ya. Nah orang-orang kan pasti pada ngeliatin, oh bapak ini yang ngasih ini, gitu. Nah itu juga nggak baik, ya. Jadi memberi pinjaman dengan qardon hasanah, dengan pinjaman yang baik, dengan hati yang tulus dan dengan cara tidak merendahkan atau meremehkannya, ya. Fayudo ifahu, maka dia akan melipat gandakan. Jadi fa di sini adalah fa sababiyah, sebab
musabab ya fa ini. Disebabkan engkau meminjamkan kepadaku ya dengan pinjaman yang baik, maka nafaknya ini maka ya aku akan lipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Fayudo ifahu lahu as'atan kasiro, dengan apa lipat ganda yang banyak sekali. Ya, jadi yang Allah minta pinjamannya juga ini pinjaman nggak banyak, cuman sebagian ya. Jadi ketika Allah meminta pinjaman tadi, manjala jiyuk ridu, barang siapa memberi pinjaman itu hanya sedikit pinjamannya, nggak semuanya. Ya, makanya Islam mengatur zakat 2,5%. Infak dan sedekah juga hanya sebagian kecil, itu cuma sebagian kecil. Tapi kadang ada orang yang sayang gitu ya. Nah, ketika ada orang yang perhitungan gitu sayang, ya itu juga nggak membuat dia kaya. Jadi orang yang memberi pinjaman itu ya dengan jumlah yang banyak itu juga nggak membuat dia jatuh miskin gitu ya. Bahkan yang ada ketika orang memberi sedekah, yang ada Allah langsung menggantinya. Itu seringnya seperti itu ya. Ketika dia bersedekah itu dalam beberapa hari Allah akan mengganti, dan dalam bentuk cara yang kita nggak duga-duga kadang ya. Allah menggantinya dengan cara yang tidak terduga-duga, dan itu udah jaminan ya. Jadi asbabun nuzul dari surat Al-Baqarah ayat 245 ini asbabun nuzulnya dari surat Al-Baqarah sebenarnya ayat 261 ya. Jadi di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, nah ini halaman 44 ya, dikatakan masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka fi sabilillah di jalan Allah, kama salihabatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu abbah ya, seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai ya, tidak tiap-tiap tangkai menghasilkan 100 biji. Wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu wasi'un alim, Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Nah, dengan ayat 261 ini ya, lalu Rasulullah bertanya kepada Allah, ya Allah, adakah tambahan bekal buat umatku yang lain gitu. Nah, ketika turun ayat 261 ini Rasulullah bertanya, ada tambahankah bekal untuk umatku? Maka Allah menurunkan ayat 245 ya. Setelah ayat 261 Rasulullah nanya nih, adakah tambahan buat bekal umatku? Lalu Allah menurunkan ayat 245. Jadi turunnya duluan ayat 261 baru ayat 245 ya. Jadi ayat 261 ini tartibun nuzul ya. Turun berdasarkan urutannya berdasarkan turunnya. Kalau ayat 245 tartibun suar ya, dia berdasarkan urutan-urutan di Al-Quran. Kalau 261 berdasarkan turunnya Al-Quran ya. Jadi ketika ayat 261 turun, Rasulullah bertanya, ya Allah, adakah tambahan bekal untuk umatku? Maka Allah katakan di dalam surat 45, barang siapa yang meminjamkan harta ya padaku dengan pinjaman yang baik, maka akan aku beri ya, aku lipat gandakan dengan lipat ganda yang sangat banyak sekali ya. Kalau tadi 700 kali lipat, ini sekarang sangat banyak sekali ya. Kalau Allah menginginkan, masya Allah. Ya, dan ini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering ya, kalau yakin ya, ketika menyumbang niat pengen sesuatu yang ini, padahal nyumbangnya nggak seberapa, terus tiba-tiba Allah beri yang besar. Pernah nggak terjadi seperti itu? Ya, sering ya seperti itu ya. Ya. Nah,
inilah ya jaminan Allah, dan yakinlah ya ketika kita memberi ya Allah pasti akan menggantinya dengan jumlah yang sangat banyak sekali, dan itu nanti menjadi tabungan juga buat kita di akhirat ketika kita memberi. Ya, kita kembali lagi ke 245 ya. Jadi di ayat 245 ini sebenarnya ujian ya. Ujian bagi kita, apakah kita yakin ya. Yang pertama dengan yang Allah janjikan, seberapa yakin dengan yang Allah janjikan sehingga kita mau bersedekah. Yang kedua keimanan ya. Apakah kita beriman sehingga kita mau menjalankan perintah yang Allah berikan ya. Jadi yakin nggak bahwa Allah akan mengganti. Yang kedua beriman nggak sehingga kita mau menjalankan perintahnya ya. Ini ujian. Kadang kan setan suka ngebisikin tuh, jangan bersedekah ntar jatuh miskin loh. Jangan sedekah ntar tambah berkurang hartanya ya. Nah itu dibisikin tuh sama setan ya. Padahal ya orang yang bersedekah ya itu Allah akan ganti berlipat-lipat, dan itu sudah terbukti. Bahkan Rasulullah ya ketika bertemu dengan Bilal, Rasulullah mengatakan, Bilal, kalau engkau mau hidupmu senang maka bersedekahlah, katanya. Kata Bilal, ya Rasul, aku ini cuma punya baju satu, nggak punya harta, apa yang mau diberi, katanya gitu. Kata Rasulullah, engkau punya satu butir kurma, separuh engkau sedekahkan dan separuh engkau makan, itu bisa menyelamatkan engkau dari api neraka ya. Artinya nggak harus orang yang kaya, orang miskin pun Rasulullah menyuruh untuk bersedekah ya. Contohnya Bilal nggak punya apa-apa tapi tetap Rasulullah menyuruh kalau mau hidupnya senang maka bersedekahlah ya. Nah ini juga Allah juga menjanjikan, kalau engkau bersedekah atau memberikan pinjaman kepadaku maka akan aku berikan ya. Ini udah jaminan nih ya. Berikan yang berlipat-lipat, dan Allah nggak pernah ikar janji, apa yang dikatakan pasti akan ditepati. Maka yakin aja udah, ketika ada sumbangan ya jangan pura-pura diam, langsung ya. Sumbang itu insya Allah Allah akan ganti ya. Ya, jadi sodako ini ada dua sebenarnya, sodako dengan jiwa raga dan sodako dengan harta ya. Nah harta juga macam-macam nih, ada yang kuantitasnya, jenisnya, macamnya gitu ya. Wallahu yaqbidu wa yabsut, dan Allah lah yang menyempitkan dan yang melapangkan. Nah ini kalau kita tahu bahwa Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan ya, maka kita ini tentu ya berharap agar Allah melapangkan. Jadi dengan kalimat Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan, artinya ya ketika seseorang mensedekahkan hartanya dengan jumlah yang banyak, kalau Allah menghendaki ya dia lapang, maka dia akan lapang. Begitu juga ketika ada orang yang takut miskin sehingga dia nggak mau menyedekahkan hartanya, tapi kalau Allah berkehendak menyempitkan hartanya maka dia akan sempit ya. Jadi Allah yang menghendaki seorang itu sempit atau seorang itu lapang ya. Meskipun dia menyedekahkan hartanya yang banyak ya, kalau secara logika kan makin berkurang, tapi kalau Allah menghendaki lapang maka akan menjadi lapang ya. Nah bagaimana agar kita ya sesuai dengan harapan yang kita harapkan? Yang kita harapkan apa? Mendapatkan rezeki yang lapang dan bukan disempitkan hartanya, betul ya? Nah, bagaimana caranya? Ya caranya dengan qardon hasanah, memberikan pinjaman yang baik ya. Maka kita akan dilapangkan
karena Allah lah yang menyempitkan dan yang melapangkan. Sebenarnya ini satu berita gembira ketika Allah memberitahukan Allah yang menyempitkan dan Allah lah yang melapangkan. Maka kalau kita mau lapang rezekinya, ya udah kita lakukanlah qardon hasanah, pinjaman yang baik. Ya, insya Allah Allah akan melapangkannya karena ini udah janji Allah gitu. Ya. Ya. Ini yakbidu dari kata al-qabid, ya, al-qabid artinya yang menyempitkan. Wa yabsut artinya dari al-basit yang melapangkan. Jadi Allah lah yang menyempitkan dan yang melapangkan, ya. Kalau Allah mau melapangkan seseorang, ya ada aja caranya, ya. Tiba-tiba ada orang kaya yang mau mewariskan terus jadi kaya, itu bagi Allah sangat mudah, ya. Kalau Allah mau menjatuhkan juga sangat gampang, ada aja caranya, ya. Jadi kita harus yakin bahwa Allah lah yang menyempitkan dan Allah lah yang melapangkan rezeki kita, ya. Meskipun kita bekerja dari pagi, siang, sore, malam, ya. Tapi kalau Allah belum melapangkan, ya tetap aja, ya. Jadi kalau kata apa tuh, ada anak muda yang bilang, kalau mau dibilang kaya orang yang lebih banyak kerjanya harusnya pedagang yang 24 jam dong dia kaya gitu. Kalau mau bekerja keras itu membuat kaya, harusnya kuli bangunan itu bekerja keras. Ya. Kalau mau dengan ilmu bisa jadi kaya, profesor harusnya lebih kaya daripada pengusaha, gitu. Ya. Artinya Allah lah yang melapangkan rezekinya, ya. Kadang ada dengan usaha sedikit, tapi kalau Allah mau melapangkan bisa dia menjadi lapang. Begitu juga kalau Allah mau menyempitkan, ya, meskipun dia udah bekerja banting tulang, ya, bahkan dia lembur biar banyak lembur aja, tapi kalau Allah menyempitkan, ya tetap sempit, ya. Nah, jadi yakinlah bahwa Allah lah yang melapangkan dan menyempitkan, ya. Bahkan, ya, itu orang-orang yang paling kaya, ya, di dunia, ya, itu dia punya foundation, ya, yayasan yang untuk beramal, ya. Jadi dia mengamalnya nggak kecil deh, miliaran, triliunan, ya. Bahkan Bill Gates mengatakan nanti kalau udah mati 90% hartanya disumbangkan ke yayasannya dia, foundation untuk amal. Bayangin, itu ribuan triliun hartanya, 90%-nya disumbangkan. Nah, jadi nggak pandang dia muslim atau non muslim, ketika dia bersedekah Allah langsung ganti, ya. Tapi bedanya apa? Kalau muslim, ya, itu ketika kita bersedekah, di samping kita di dunia Allah ganti, nanti di akhirat pun itu menjadi tabungan. Kalau non muslim itu hanya di dunia aja, di akhiratnya enggak, karena dia belum connect gitu. Ya, nah itu bedanya. Ketika kita bersedekah, ya, itu bukan hanya di dunia, nanti itu jadi tabungan di akhirat. Ya, di dalam hadis kan dikatakan harta yang sebenar-benarnya kita miliki adalah harta yang kita infakkan dan kita sedekahkan, sedangkan harta yang kita simpan itu belum menjadi milik kita, tapi menjadi milik ahli waris kita, ya. Seperti itu. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian dikembalikan, ya. Jadi Allah, semuanya akan kembali kepada Allah, ya, apapun. Jadi kalau misalkan ada seorang istri yang suaminya meninggal, ya, itu kan paling jatah istri 1/8 dari ahli waris, ya, hak warisnya. 7/8 buat anaknya. Nah, ketika dia udah dibagi-bagi, dia nggak boleh tuh ngambil hak waris anaknya, jatahnya dia hanya 1/8. Makanya ketika dia masih ada suaminya, hartanya masih banyak, gunakan untuk bersedekah, karena itu nanti bisa jadi tabungan di akhirat, ya. Begitu juga suami ketika masih hidup, gunakan untuk
bersedekah, jangan sampai nanti begitu udah mati udah terputus gitu ya amalannya ya. Ya, ini satu ini juga pelajaran bahwa bersedekah itu sangat sangat penting. Nah, tapi juga satu hal, jangan kita bersedekah berlebih-lebihan sementara keluarga kita atau keturunan kita kekurangan. Nah, ini juga akan membahayakan buat keluarga kita, buat kita juga ya. Ya, kita punya harta, kita sedekahkan semuanya, kita wakafkan rumah untuk masjid karena ingin jadi pahala jariah gitu yang terus menerus. Tapi anak kita sendiri, turunan kita dalam keadaan kesusahan, nah ini akan membahayakan karena orang anak yang dalam kesusahan ya itu bisa mengakibatkan kufur ya. Bisa jadi nanti dia dalam keadaan susah, nggak punya apa-apa, dia mau ngemis. Nah itu juga kan akan menjadi masalah buat kita juga ya, sebagai keturunannya kok jadi ngemis padahal dulu bapaknya mampu punya macam-macam gitu ya. Nah ini juga pelajaran buat kita ya, bahwa ya dengan kita memberi ya itu ya akan bisa membuat kita menjadi bahagia dan sukses dalam hal apa aja ya. Dalam hal bisnis ya, ini tambahan nih. Ketika kita memberi ya, itu bisnis akan sukses. Karena ada 3 kategori nih orang nih. Ada yang menerima, penyeimbang dan memberi. Ya, ini saya baca buku karangan Adam Grant, Give and Take, memberi dan menerima. Ketika kita memberi, maka kita akan bisa mengambilnya, give and take ya. Nah itu orang yang menerima ya, itu kebanyakan orang yang nuntut, kebanyakan minta gitu ya. Nah kalau orang yang penyeimbang, dia pengennya adil, sesuai. Nah orang yang pemberi, nah ini yang langka nih. Dan kebanyakan orang yang sukses orang yang memberi ya. Ya misalkan ya, seorang pengusaha bisnis ya, ketika dia menjual barangnya ya dengan dia memberi sesuatu yang di luar harapan, nah itu orang akan kembali lagi ya. Misalkan kayak saya dulu beli burger dapat hadiah jam tangan, nah, itu kan satu hal yang luar biasa, jamnya aja lebih mahal daripada ini ya, sehingga orang akan kembali lagi. Nah ketika kita memberi maka kita akan mengambil apa yang kita beri itu ya. Dalam perusahaan juga ya, ketika seorang karyawan memberi kepada atasannya ya, memberi apa yang diinginkan oleh atasan, apa bosnya, misalnya pekerjaan tepat waktu, penjualan dengan maksimal, itu kan yang diharapkan. Nah kita lakukan dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan kita berikan, maka insya Allah bos juga akan senang dan dia akan dinaikkan gajinya. Begitu juga bos ketika memberikan kepada bawahannya ya, apa yang diinginkan dengan bawahannya, tentu yang diinginkan insentif, bonus ya. Ketika karyawan ya diberikan bonus atau reward ya, bagi siapa yang bekerja maksimal atau bisa menjual penjualannya sesuai target, maka karyawan juga akan semangat dalam menjual karena akan mendapatkan reward atau bonus yang dia dapatkan ya, feedback. Begitu juga ya ketika suami ya memberikan kepada istri ya berupa nafkah ya, lalu memberikan yang terbaik, tentu istri juga akan feedback, memberi yang terbaik pelayanannya. Tapi kalau suami yang pelit, udah begitu banyak nuntut ya istri juga memberi pelayanan juga kurang baik ya. Ya. Iya, ogah-ogahan tuh kata Pak Sis. Ya. Nah, jadi
ini satu trik ketika kita memberi kepada tetangga ya, misalnya ada makanan kita masak lebih kita beri atau kita berbuat baik, nah itu tetangga juga akan berbuat baik. Jadi Allah mengajarkan kita untuk bersedekah atau memberi, dan ini kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan kita memberi ya, maka kita juga akan mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Jadi ketika kita memberi kepada seseorang itu bukan berarti hilang ya. Nah, bahkan ketika seorang pimpinan ya memberikan bukti-bukti apa yang dulu dia janjikan ya, itu nanti ya ketika ada pemilihan kedua dia pasti akan dipilih lagi. Karena apa? Karena dia wah sesuai nih bukti-buktinya nih ya, asal nggak dicekal aja sama yang lain deh ya, pasti kalau ada pemilihan dia akan terpilih lagi, kalau bisa dia terus dah gitu karena bagus nih ya. Begitu juga pengurus DKM ketika dia memberi ya pelayanan yang baik kepada jamaahnya ya, memberi servis yang baik, maka jamaah juga nggak sayang memberikan infaknya. Wah ini bagus pelayanannya nih, ustadznya juga bagus-bagus, fasilitas bagus, sedekah juga nggak sayang ya. Jadi ketika kita memberi ya, maka kita akan mengambil apa yang kita beri, give and take. Nah ini yang saya baca buku Adam Grant ya. Ini masih panjang waktunya ya, 8 menit lagi ya. Ya, kalau ada yang mau bertanya boleh dah. Ya, ada yang bertanya gak mengenai ini pinjaman qardun hasanah? Ya boleh Pak, pakai ini, pakai mic Pak. Minjem. Qardun hasanah. Nah, sekarang bahasanya kordon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya benar. Bentar Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di sini tadi yukridullah itu kalau keterangan di sini paling ada footnote itu di jalan Allah gitu ya. Iya. Meminjami di jalan Allah. Nah di sini meminjami jalan Allah itu ada labanya nggak itu Ustaz? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laba berarti untung dong. Iya, yukridullah meminjamkan kepada Allah ya dengan qardun hasanah ya. Jadi meminjamkan kepada Allah nih maksudnya yukridullah ya, meminjamkan kepada Allah ya. Nah, tapi harus dengan qardun hasanah, dengan hati yang tulus, dengan cara yang baik ya. Nah, kalau kita meminjamkan tapi niatnya misalkan biar terpilih jadi caleg atau jadi ini ketua gitu ya. Nah itu bukan qardun hasanah, itu niatnya bukan dengan hati yang tulus, tapi niatnya agar mendapatkan suara. Itu enggak qardun hasanah. Jadi meminjamkan kepada Allah juga harus dengan qardun hasanah, dengan hati yang tulus ya. Bisa jadi dia tidak dengan qardun hasanah dia terpilih jadi ketua ya, tapi ya nggak dicatat di akhirat. Sama seperti non muslim, ketika dia bersedekah dia diganti sama Allah tapi nggak dapat di akhirat. Begitu juga ketika dia ngasih bantuan banyak sehingga orang senang, tapi niatnya apa? Niatnya agar mendapatkan suara ya. Bisa dia jadi terpilih kalau Allah menghendaki, tapi nggak dapat pahala, nggak dapat ganjaran seperti itu ya. Jadi ada lawannya kalau qardun hasanah.
tanya, tadi kan dijelaskan bahwa ayat 245 ini sebetulnya menjelaskan ayat 261 ya tadi ya? Iya. Asbabun nuzulnya dari 261. Memang kalau kita tadi dibaca, bisa baca lagi Pak diulang, ini yang 261-nya. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah, ada dilipat gandakan. Nah, yang saya tanyakan kita, dulu ada ustaz terkenal nih, dia sudah mengajarkan kalau sampean ingin serang alpat, ya sekarang yang kamu punya motor kami pakai, karena dia ngitung pakai berhitung ini kan. Misalkan alpat harganya 100 misalkan, karena diletakkan 7 dia yang punya motor 100 itu dipakai gitu, supaya nanti tetap. Itu dulu ada yang pesan ajarin gitu. Ya sekarang ustaznya malah bermasalah. Nah maksud saya memahami melipat gandakan ini apakah kayak terhitung gitu, berhitung apa supaya nanti dilipat gandakan ya seperti itu. Makanya ini maksud saya memahami qardun hasanah, terus yang kedua itu harus dengan cara yang baik, cara yang baik ini pengertiannya apakah kita boleh nggak kita itu melipat gandakan. Itu niatnya mau melipat gandakan tapi dengan cara seperti itu yang pernah Ustaz. Ada isu yang dulu Ustaz di yang Mansur deh, misalnya Mansur gitu ya. Terima kasih. Ya. Kayaknya itu juga. Ya, benar apa yang beliau katakan benar. Ya, cuman qardun hasanah gak, kalau niatnya agar mendapatkan dilipat gandakan gak qardun hasanah. Ya, jadi karena dunia Allah tetap beri, tapi belum tentu pahalanya didapat. Ya, itu benar emang apa yang dikatakan kalau kita menginfakkan harta itu akan diganti. Ya, nih saya pengalaman nih barusan belum lama ya. Saya nih lagi butuh uang 350 juta. Karena terus terang aja nih saya buka-bukaan pemilik lahan belum saya bayar, dia ngejar-ngejar saya. Nah, saya udah berpikir waduh, ini nggak ada uang gimana? Maksud saya harus minjem bank. Ya minjem bank kan ini riba. Kalau riba sama aja perang sama Allah. Akhirnya saya sholat malam tuh tahajud, saya berdoa sama Allah, terus udah saya ada uang, saya sedekahin tuh nggak gede, cuma 500.000 ya, saya sedekahin, saya niat ya Allah mudah-mudahan ini bisa membuka jalan untuk bisa melunasi hutang gitu, ya udah gitu. Terus adik saya datang tuh nanya masalah gimana usaha apa segala macam. Terus saya bilang waduh lagi dikejar-kejar nih lahan, bisa bantu gak? Berapa? 350. Wah kalau 350 sih belum ada, kata dia gitu. Ya udah nggak apa-apa dah kalau bisa 50 tiap bulan. Nah kalau itu bisa, kata gitu. Akhirnya wah ini terbuka nih. Terus ya udah ntar saya cicil dah gitu. Udah gak usah dipikirin. Dia bilang gitu. Apa enggak enak gitu. Ya udah nggak usah pikirin gitu. Nah, terus akhirnya saya ngomong sama pemilik lahan, ini maaf nih saya kalau bayar secara cash nggak bisa, tapi saya cicil 7 kali tiap bulan 50. Kebetulan ini kan mau lebaran juga bisa buat nutupin lebaran gitu. Kalau mau, kalau enggak ya udah nanti saya cari cara lain. Akhirnya dipikir-pikir daripada enggak ya udah dah saya ambil. Nah, alhamdulillah akhirnya ketutup masalahnya. Ya 500.000 dapatnya 350 juta. Ya, Masya Allah. Dan ini benar ya. Tapi jangan kita niatkan untuk dilipat gandakan. Allah tetap beri tapi nggak dapat pahala, karena itu bukan qardun hasanah niatnya, bukan dengan hati yang tulus gitu. Benar apa yang dikatakan. Ya seperti itu. Jadi benar apa yang dikatakan.
Ayo silakan Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, kalau kita meminjamkan ke orang lain bersedekah, tapi supaya orang yang disedekah ini tidak semata-mata menerima itu aja, supaya dia itu juga punya kemauan untuk bangkit, Mbak. Jadi waktu ngasih itu akadnya pinjaman, Pak. Tapi dalam hati yang memberikan, kalau toh itu gak dikembalikan, itu gak apa-apa, begitu. Tapi waktu ngomong secara fisik, ini tak pinjamkan ya, harus kembali, gitu. Itu kira-kira hukumnya gimana, Pak? Terima kasih. Ya kalau akadnya pinjam ya harus dibayar. Tapi bagi yang meminjamkan ya, itu ketika dia nggak membayar maka itu dihitung sebagai sedekah setiap hari. Misalkan Pak Arif meminjamkan uang 100.000 kepada orang, jatuh tempo tanggal 20 Februari ya, ketika udah tanggal 20 Februari dia belum bayar, nah selama itu maka dihitung sebagai sedekah ya. Misal sampai tanggal 28 Februari gitu belum bayar, nah itu selama 8 hari sedekah terus ya. Itu Allah akan hitung terus sebagai sedekah ketika orang meminjamkan pinjamannya belum dibayar. Dan itu insya Allah ya, kalau kita niatkan itu untuk sedekah ya, itu Allah akan ganti dengan yang lebih banyak insya Allah ya. Itu adik saya itu minjemin kemana-mana nggak tahu ini. Tetangga sebelah saya juga ternyata minjem 150, udah 8 tahun belum dibayar, tapi alhamdulillah rezekinya ada aja tuh anak. Masya Allah, karena itu dihitung sedekah gitu. Sampai saya bilang udah saya bantu deh Dor, saya tagihin, nggak usah dekat, biarin kesadaran dia aja gitu. Dia begitu ya, kata saya ya Allah ini banget gitu dalam hati, tapi ya itu jadi sedekah gitu. Dan kita harus yakin apa yang kita berikan itu ketika dia ingkar dalam janjinya itu menjadi sedekah kita dan akan dilipat gandakan terus pinjamannya ya, apa sedekahnya, seperti itu Pak ya. Jadi udah yakin aja itu jadi sedekah kita ya, selama dia belum bayar ya. Dan nanti ya menangnya lagi nanti di akhirat ya, yang minjem nggak bayar itu akan ditagih sama kita ya. Dan nggak bisa dibayar dengan uang, dibayar dengan apa? Pahala dia diberikan kepada kita. Kalau pahalanya nggak ada, dosa kita berikan kepada dia. Nah itu yang jadi masalah itu. Ya, makanya kadang kalau kita nagih ingetin, saya sih sebenarnya kasihan kalau nggak bayar nanti takutnya di akhirat ya jadi berat gitu aja. Seperti itu ya. Ya, gitu Pak ya. Nah, Pak, silakan Pak ini. Nim. Pak Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin nanya pendek aja dalam ayat 245 surat Al-Baqarah ini, kira-kira mengapa atau latar belakang apa Allah dalam ayat ini kok pakai kata kordon, jadi pinjaman ya? Mengapa tidak pakai sedekah? Apa? Mengapa Allah ini tidak menggunakan kordon, kata pinjaman, ya. kordon? Kenapa nggak pakai? Kenapa nggak pakai kata sedekah aja? Oh iya. Ya gitu kan. Apakah memang orang-orang secara umum atau manusia secara umum ini kikir atau bagaimana Ustaz? Atau ini merupakan apa ya, supaya orang tertarik gitu Ustaz? Ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi udah dijelaskan, ini suatu bahasa yang indah sebenarnya. Allah memotivasi orang untuk mensedekahkan hartanya dengan memberikan pinjaman. Allah meminjam, padahal kan harta semua milik Allah ya. Diri kita milik Allah, tapi Allah seolah-olah ini bukan harta Allah, maka Allah minjam. Dan satu hal yang tersirat, apabila minjam pasti akan diganti ya. Jangankan Allah, kita aja manusia yang waras nih, kalau waras minjem pasti kita akan ganti gitu. Apalagi Allah maha kaya, Allah
nggak pernah ingkar janji, dan Allah ihsan pasti memberinya dengan yang lebih baik gitu. Nah itu satu bahasa yang indah. Tapi kadang sama orang non muslim ya dijadikan nyerang ya, kok Tuhan kamu miskin banget sih minjem sama manusia. Seperti itu, ada pertanyaan itu ya. Jadi ada pertanyaan orang non muslim, kok Tuhan kamu miskin sih pakai minjem segala. Padahal Allah sedang memotivasi seorang untuk bersedekah. Ini semua harta punya Allah, diri kita juga termasuk punya Allah. Tapi Allah ingin seolah-olah ini bukan punya Allah. Allah minjem dah gitu. Ibaratnya kayak anak kecil nih, dikasih uang 10.000 ya, terus kita tes, minjem dong Abi 2.000 boleh gak gitu. Nggak boleh ya, pelit tadi. Padahal dari Abi dikasih gitu 2.000 buat, padahal nanti 2.000 ini mau buat kepentingan dia gitu, biar dia bisa nabung gitu, seperti itu. Nah itu seperti itu. Padahal Allah yang ini memberi, cuman Allah minjem boleh gak nih? Kalau kita pelit ya kayak anak kecil itu nggak kasih. Ya Pak Anta silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kan ada Allah kan pernah menyatakan mintalah kepadaku aku kasih kan itu Pak. Ya. Tapi terus muncul kata pinjaman bagi mereka yang meminjam, yang nanti Allah akan melipat gandakan bahasa korban yang meminjam tadi itu Pak. Itu mungkin dicerna sama orang yang ilmunya belum nyampe, ya apa itu terngiang terus wah pinjaman kan itu. Memang dari akad dari awal sebagai pemberian sebagai sedekah, udah kita akan berharap jelas Allah akan menggantinya. Iya. Nah kalau yang tadi disampaikan sama Pak Haji Musi ini masalah punya motor disedekahkan menjadi Alphard, itu kan bahasa kalau salah Pak Ustaz Mansur kan lagi menggalang sedekah untuk investasi kan gitu. Iya. Itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita punya motor buat ojek terus kita sedekahkan kita mobil ya rasanya mustahil katanya. Mudah-mudahan nanti harus disampaikan secara jelas bagi mereka yang istilahnya itu ilmunya masih sampai yang udah sampai beda gitu. Iya. Yang itu aja Pak. Makasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar kata Pak Anto ya. Jadi kita juga jangan terlalu ini juga mengharap akan diganti, karena ada ini contoh kasus juga ya. Ini saudaranya Pak Farid yang di situ. Itu katanya dia ikut pengajian Pak Mansur. Pak Mansur ya. Itu dia menyedekahkan mobil Honda Jazz. Begitu pulang nyesel. Karena ya itu kembalinya nggak tahu kapan. Ya. Itu termasuk Agim juga kan menyedekahkan harta yang ditabung berpuluh-puluh tahun disedekahkan, karena kan memang pinter dia. Pinjamkanlah dengan, berikanlah, sedekahkanlah dengan apa yang kita cintai. Apa yang kita cintai itulah yang diberi, maka Allah akan memberi juga dengan yang terbaik. Seperti itu motivasinya. Ya, memang Allah selalu menguji dengan apa yang kita cintai gitu. Ya kayak siapa? Nabi Ismail. Ya itu sangat dicintai sama Ibrahim, udah berpuluh-puluh tahun nggak punya anak, begitu dia punya anak sangat banget cinta, Allah uji. Ya, Nabi Yakub sama Yusuf sayang banget, bahkan pisah sebentar aja sedih, Allah uji dipisahkan. Ya, begitu ya, ketika kita mencintai sesuatu, coba kita sedekahkan, maka Allah akan ganti yang terbaik, insya Allah. Seperti itu ya, memberi yang terbaik maksudnya. Udah cukup kita hatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhum
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa membaca dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu agar bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.